Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, ada agraris, pertambangan, dan lain-lain ya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada yang dikelola oleh sendiri ya. Kemudian ada juga yang dikelolanya oleh kelompok ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dikelola sendiri? Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Jadi istilah sederhananya dilakukan secara kecil-kecilan ya. Kemudian contohnya ada usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini biasanya kecil-kecilan juga, misalkan ada sawah. Nah, sawahnya itu tidak berhektar-hektar, tapi hanya sedikit, mungkin ada 2-3 kotak sawah seperti itu. Kemudian ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini yang dikelola sendiri, contohnya ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Itu masuknya usaha yang dikelola oleh sendiri ya, biasanya tidak menggunakan pegawai juga. Nah, kemudian ada usaha jasa. Yang dimaksud usaha jasa ini usaha yang menjual pelayanan ya. Contohnya ada usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, jasa pijat. Nah ya, jadi penjelasannya misalkan potong rambut. Nah, ketika orang memiliki usaha potong rambut, dia kan tidak menjual guntingnya, tidak menjual sisirnya, tidak menjual alat pemotongan rambutnya, tapi kan dia menjual kemampuannya dalam melayani atau melakukan pemotongan rambut seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga kegiatan usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Jadi, usahanya didirikan tidak hanya oleh satu orang, tapi bisa lebih dari 2 orang ya. Modalnya bareng-bareng, kemudian dikelolanya bareng-bareng, keuntungannya juga dinikmati bersama-sama ya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada firma, ada SIPI ya, Persekutuan Komanditer atau disingkatnya SIPI. Kemudian ada PT, Perseroan Terbatas, dan ada juga BUMN ya. Nah, ada juga koperasi. Nah, Bapak singkat saja akan membahas yang perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Untuk yang perseroan terbatas, jadi itu maksudnya nanti usahanya didirikan oleh beberapa orang. Nah, kepemilikannya itu didasarkan pada saham. Jadi semakin sahamnya besar, maka keuntungannya pun semakin besar dan nilai kepemilikannya pun semakin besar ya. Nah, PT ini banyak di sekitar kita pun ya. Ada PT KHTEK seperti itu. Jadi itu artinya tidak dikelola oleh sendiri, modalnya tidak sendiri, pemiliknya bukan sendiri, tetapi lebih dari satu orang ya. Kemudian ada BUMN. BUMN ini sama seperti PT, namun dimiliki oleh negara, bukan swasta. Jadi keuntungannya dikembalikan kepada negara seperti itu. Nah, ada juga yang disebut koperasi. Nah, koperasi ini sebenarnya hampir sama seperti perseroan terbatas ya. Usahanya didirikan oleh lebih dari 2 orang. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan asas kekeluargaan ya. Jadi tidak berdasarkan saham-saham seperti itu, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, contoh koperasi yang besar di daerah Bandung itu ada Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS. Itu kalau kalian tahu mungkin susu murni KPBS seperti itu ya. Nah, itu koperasi, bukan perusahaan, bukan PT atau BUMN ya. Nah, koperasi ini ada beberapa jenis. Ada konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, koperasi konsumsi ini jadi bergerak di bidang kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti itu. Kemudian koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini jadi nanti para anggota koperasi mengumpulkan dana untuk bisa dipinjamkan lagi kepada anggotanya atau kepada orang lain seperti itu ya. Nah,
Kemudian kita akan membahas tangga nada diatonis mayor ya. Apa itu tangga nada ya? Tangga nada adalah rangkaian nada yang tersusun dengan jarak tertentu. Maksudnya apa nada itu? Nada itu suara ya. Suara itu kadang ada naik, ada turun. Nah, itu sebutnya tangga nada ya. Nah, contohnya begini. Contohnya di sini ada nada C, nada D, nada E, nada F, nada G, nada A, nada B, nada C lagi. Nah, misalkan ini dari C ke D, ini naik satu ya. Maksudnya satu apa, Pak? Ini maksudnya jadi satu frekuensi ya. Misalkan C-nya begini. C begitu bilang D nggak gitu lagi, tapi rada naik suaranya. C D. Nah, begitu. Nah, biasanya istilahnya menggunakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do seperti itu. Tapi tidak harus menggunakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa menggunakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, apalagi di lagu kan? Di lagu kan tidak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tetapi lirik-liriknya seperti itu. Nah, contoh ya, penggunaan tangga nada itu seperti ini. Ini ada Hari Merdeka ya. Tadi kalian sudah bernyanyi. Singkat saja, misalkan begini. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Nah, ini pas kata-kata merdeka kan turun ya. Merdeka. Nah, ini dari not kelima turun ke not keempat dan turun ke not kedua. Jadi bernyanyinya pun suaranya turun menjadi lebih rendah seperti itu. Terima kasih.